KTP Kejar Tayang Podcast bareng Cimo, Alia lagi. Halo. Oke, kita mau bahas tentang masalah fashion. Fashion, karena cewek ataupun cowok memang kan berhubungan identik banget yang harusnya punya fashion ya, betul ya? Ya. Kalau misalnya ada orang tanpa fashion, gue pernah ketemu cowok yang fashionnya nggak jelas, baju sobek kayak misalnya dia jalan, karena yang penting dia nyaman gitu. Nah, ada yang kayak gitu kan, celana pendek, gue bodo amat lah. Sampai pacar bilang, lu dandan kayak, enggak suka. Ya, gitu-gitu lah. Maksudnya kita akan bahas nih ya, fashion dari Alia, dari Cimo, dan mungkin juga dari gue. Oke, dan gue minta nanti kalian nggak cuma diem doang ditanya, nanya balik ya. Gue bingung kalau bahasnya. Oke, kita bahas dulu mengenai fashion. Yang pertama, fashion tentang lu tuh gimana sih? Lu tuh gimana fashionnya sih? Al, kalau gue ngelihat fashion itu sesuatu hal yang penting sebenarnya. Karena itu adalah first impression dari orang ke lo gitu kan ya. Nah, tapi kalau gue modelnya yang lebih apa ya? Gue tuh orangnya nggak suka ribet. Jadi apa yang gue lihat di lemari itu yang gue pakai gitu loh. Jadi bukan yang gue bukan orang yang merancang setiap seminggu sekali gitu ya, hari Senin pakai ini, Selasa pakai ini, atau enggak ini lucunya tuh pakai yang ini kayak di setting semuanya gitu udah dari awal, kayak udah tahu besok ada acara apa gue pakainya yang ini kayak gitu. Tidak serajin itu, kadang-kadang dilakukan. Kalau event tertentu kan? Kalau event tertentu gitu, kadang-kadang dilakukan, tapi bukan spesial tiap hari diperhatiin banget gitu loh dari atas sampai bawah. Begitu gue selesai mandi, nyari baju, oke ini masuk ini, oke dah. Yang penting nyambung ya. Yang penting jangan atas pulau kadut bawa kotak-kotak. Aduh. Gitu. Jangan, tolong kakak, jangan. Tapi yang bikin aneh sebenarnya kalau gue kalau misalkan keluar pakai baju atas sampai bawah nih, ya kan? Kalau warnanya lebih dari 3, gue mau mati rasanya. Keluar tuh kayak, aduh gitu. Maksudnya lebih dari 3, misalnya baju lu warna 2, tambah lagi celana warnanya lain, itu keganggu? Gue keganggu banget gue. Kayak enggak begini Al, ini enggak pas ini. Kayak misalkan gue pakai tas warna hitam, itu bisa masuk ke warna apaan aja ya kan. Jadi gue nggak ada meter tuh sama tas. Atasan gue warna ungu gelap. Bawah gue biru misalnya. Apa? Biru jeans misalnya. Biru jeans, oke lah. Gue pakai denim misalkan. Ya kan, gue pakai denim. Bawahnya gue pakai jeans juga, tapi warnanya beda. Gue bisa nggak keluar. Tunggu. Berarti bukan gini ya. Berarti di luar tas ya? Di luar tas. Di luar tas. Oke, di luar tas. Itu denim yang atas bawah warnanya berbeda pun gue bisa nggak pede gue. Kecuali emang denimnya misalkan jaketnya nggak seset juga, gue bukan pakai seragam pak. Ya kan ada yang model denim seset kan, maksudnya mirip bagus gitu kan. Ya, itu bisa juga. Kecuali kalau misalkan warnanya beda nggak apa-apa, atas asal memang modelnya itu dia udah nyeleneh sendiri, kayak misalkan ada potongan gambar atau apa gitu yang gue pakai, yang memang itu jaket memang ketahuan belinya terpisah gitu. Better kalau misalnya begitu, mendingan celananya hitam. Yes, exactly. Jadi sekalian aja kontrasi. Betul. Daripada satu hitam abu, yang satu hitam pekat gitu ya. Itu ngeganggu ya? Enggak. Oke. Mohon maaf. Gue nggak tahu kenapa gue nggak bisa kayak gitu. Nggak ini ya. Arahnya lu sebenarnya kalau fashion itu lebih, nanti juga ada hubungan sama makeup maybe ya. Gimana cara lu sinkron? Iya, sinkroninnya. Gitu masukin ya, bikin selaras. Tapi kalau misalnya dari fashion style lu itu sebenarnya ada ini nggak? Kan ada cewek tuh yang suka modelnya kayak ala-ala pantai, ala-ala anak gunung yang pakai apa? Lo tau kan ya, ada yang model gitu. Terus pakai kain-kain. Gelangnya gitu sampai leher, gelang sampai leher kalung kan. Iya gitu lah yang rapet lah gitu kan. Nah kalau lu gimana? Lu tipe yang suka aksesoris gak? Gue nggak terlalu suka aksesoris. Repot. Make lagi ya kan. Bahkan dia nggak pakai hunting loh. Iya. Dua cewek ini kayaknya cowboy banget ya. Tapi tindikan gue banyak. Gue punya tindikan banyak. Kalau lo mau pakai lo pakein. Kalau event apa lo pakai? Kalau lagi kepengen aja, gue nggak repot sih seriusan. Jadi kalau gue kepengen, tapi memang sih kadang-kadang kalau ada acara atau misalkan ada
person yang mau gue temuin, yang gue tahu oke, gue harus kayak gini. Jadi pinter-pinter menempatkan diri aja sebenarnya. Tapi kalau misalkan untuk daily use, aksesoris menurut gue agak too much. Gitu. Dan pun lo mesti sesuaiin ya dengan warna dan penampilan ya. Nah kita mau tanya sama Cimo, karena Cimo ini juga selain daripada model dan juga bintang iklan, berarti kan sangat mengutamakan hal itu. Juga dia bisnis atau usaha fashion ya? Usaha fashion. Oke, gimana lo memilih gimana? Fashion, simple. Sebenarnya lebih suka yang simple, jeans, celana pendek, kaos gitu lah, atau kayak gini sweater. Untuk harian lebih kayak gitu, tapi memang untuk beberapa event punya fashion sendiri. Cuman kalau gini, kalau fashion dengan karakter, ini karakter sekarang kayak gini, orang lihatnya, oh Cimo ini tomboy orangnya. Segitu aja selek gitu. Banget lah. Gitu. Tomboy gitu. Terus kalau pakai baju juga kadang-kadang kalau Alia kan lebih ke yang tadi, gue kalau pakainya warnanya nggak senada atau gimana, gue nggak mau keluar rumah. Kalau gue sih lebih ke bodo amat sebenarnya. Kayak ini kan siang banget nih ya, seterang ini. Gue kalau gue mau pakai baju seterang ini juga, gitu. Kenapa? Ini masih bagus ya Ini masih oke. Ini celana kotak-kotak atau celana kayak lu salur masih oke sih maksudnya. Iya, cuman kan ada beberapa yang berpikir bahwa mungkin ya, apa sih warnanya terang banget gitu. Itu kan ada aja. Cuman kalau menurut gue fashion buat gue yang nyaman untuk gue pakai. Itu dulu. Tapi juga nggak secuek itu kan, kayak yang tadi temen gue bolong-bolong amat. Iya, of course. Gue pernah beli satu baju. Kumel gitu. Beli satu baju harganya hampir 500.000. Dan itu yang beneran emang robek-robek bajunya. Emang modelnya? Modelnya robek-robek. Cuman kan buat sebagian orang kayak gembel. Beda kalau misalnya dengan harga gope. Ada sama modelnya. Aja, karena baju itu saat gue pakai baju itu ke satu tempat gitu ya, orang lihatnya looksnya oke karena mereka tahu ini lagi fashion. Tapi saat gue pakai itu ke keluarga, gembel. Mai buka mau dijadiin elap, bajunya robek-robek gitu loh, ngerti gak sih? Ngerti gak? Mau dijadiin elap anjir. Lebih kayak gitu. Jadi kalau menurut gue gini, saat gue menentukan fashion apa yang mau gue pakai hari ini, itu yang mau gue pakai ya udah gue pakai aja gitu. Selama kecuali kalau misalnya gini, hari ini gue punya 3 tempat yang mau gue datengin. Misalnya pertama gue cuma mau coffee shop, siangnya gue mau meeting sama klien, misalnya malamnya gue mau ada event di satu hotel misalnya. Oh berarti kan itu dalam 3 hari gue harus ganti fashion berbeda. Ke coffee shop mungkin gue gini, saat meeting sama orang mungkin gue lebih rapi, nggak pakai sweater kali ya, ganti gitu dengan atasan yang lebih rapi. Ke acara yang di hotel ya mau gue harus pakai gaun. Dan yang paling penting kalau buat gue fashion adalah sepatu. Karena cukup ini buat sepatu ya. Iya, karena menurut gue gini, lo mau pakai baju apapun saat sepatu lo tidak lo pakai dengan nyaman, itu bakal nggak enak gitu lo kelihatannya, dan pede aja gitu lo. Maksudnya kayak sepatu nih warnanya misalnya kuning gitu ya, bajunya warnanya merah, roknya warnanya ijonya hampir sama kayak kuning. Menurut gue sih selama Ale bendera reggae lagi. selama iya juga ya. Reggae sekarang tinggal gimbal patternnya atau enggak ininya kan gambar sablonannya. Iya kan. Ini daun deh kan 5 di cabangnya. Menurut gue kalau selama emang lo pakainya pede-pede aja dan ke tempat yang bener-bener aja ya oke aja sih. Misalnya dipakai itu taruh ke bar, ke klub, masih oke. Malah orang akan melihat lo jadi satu center point ya. I cannot do that. Tapi kalau tapi kalau lo pakai ke mall, buat gue ya, kalau lo pakai ke mall dalam situasi siang, sore gitu, waktunya orang bener-bener kayak abis kerja, gue mau nyantai di mall, terus orang akan ke distract dengan dandanan lo yang kayak gitu, itu aneh. Makanya tempat menentukan juga fashion kan. Oke, nih gini ya, kan lu yang agak, gue kasih kayak tanda petik agak ribet lah ya. Maksud gue, tapi bukan yang ribet banget. Maksudnya cukup milih lah untuk hal kayak gitu. Dan bahkan lu sendiri bilang lu nggak bisa kayak gitu. Nah, tapi enggak dong kalau misalnya lu mau ke Alfamart atau kemana ya cuek aja kan, seperti lu baju rumah kan. Iya, kalau baju rumah dia mau bawanya boxer, atasnya Spiderman, bentukannya gue nggak peduli. Gua nggak peduli gitu kan. Tapi pada saat lu ke kantor atau ke kafe atau itu masalah ya. Dan bukan yang nggak mau. Gak bisa. Nggak pede aja gitu nggak pede sama sekali. Gue udah pernah ya keluar, udah masuk mobil,
Gue cuma gara-gara ngeliat kok sepatu gue jadinya warnanya kayak gini, padahal gue tahu tuh sepatu itu warnanya kayak gimana kan. Tapi pas gue lihat lagi kok begini ya bentukannya ya, maksudnya selalu bentar dulu gue ganti sepatu gitu. Oke, gue mau nanya sama lu berdua, bener gak bahwa apa yang lu pakai itu semua tergantung gantungannya, maksudnya orangnya? Jadi kalau misalnya orangnya memang kece mau pakai apapun, oke. Ya. Setuju nggak lo? Kalau misal apa misalnya memang gimana itu dulu nggak? Pakai aja mau. Tahu aja. Lu ngapain sih? Doa aja. Mau tahu aja. Coba. Gimana? Bener nggak menurut lu? Tergantung siapa yang pakai. Tergantung siapa yang pakai. Gue sih lumayan setuju sih dengan itu. Setuju ya. Berarti jika memang lu tahu bahwa lu bukan siapa-siapa dan lu bukan apa-apa dan maybe perlu dibantu oleh fashion, berpakaianlah yang pantas. Tapi kalau misalnya model kayak Nadya Hutagalung, lu pakai apa juga udah sakti gitu ya, bener nggak sih ya? Aduh, iya, bener nggak sih? Kalau aku nggak gini. Banget lah. Iya, setuju banget gue. Apa yang lo pakai? Sesuai gimana tadi? Sesuai gantungannya kan? Iya, sesuai yang pakai. Yang pakainya gitu kan? Gini. Baju itu cuttingnya banyak banget. Oke. Cutting baju itu banyak banget. Menurut gue warna ataupun model baju sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi. Yang penting cuttingnya. Misalnya, untuk kurus kayak gue, saat gue pakai baju yang terlalu body fit dengan cutting, misalnya kiri kanannya itu warnanya hitam, lo akan bikin lo terlihat lebih kurus lagi. Oh, kelihatan kelamaan tidur di ubin ya? Iya. Rata kayaknya gitu ya. Wih, tidur di ubin ini tipes nih. Paru-paru basah gitu. Terus. Kalau kayak Alia mungkin kalau sampingnya pakai warna hitam, misalnya depannya warnanya coklat gitu, bener-bener bikin shape bodinya ada warna hitam atau cuttingannya lebih ini, mungkin akan terlihat lebih kurus kayak gitu loh. Tapi Alia mau pakaiannya apa pas lontong banget gitu, karena badan lu bagus ya. Iya maksudnya. Makasih gitu. loh. Makasih ya. Enggak, karena badan dia. Yuk kita. Enggak, iya maksudnya bagus kan, ada yang kalau lu pakai yang body fit gitu ya, yang bener-bener wah, bener-bener kayak triplek. Bukan lo. Aku udah dikontrol. Tapi bener kan? Lu pasti yang kan? Iya, bener kayak triplek. Iya kan, berarti kan kayak begini kan bagus nih. Tuh, apa gombrong. Berdiri coba bentar, kasih tahu nih. Kalau mau beli bisa di sini ya. Kasih tunjuk. Nah, tuh. Jadi dengan kurus agak gombrong itu keren. Tapi lu juga kalau misalnya posisi kerja lu bener-bener nunjukin juga nggak enak ya. Iya, nggak enak banget. Ya. Gue nggak terlalu suka pakai body fit. Mereketeng-teng kalau orang Sunda. Mereketeng-teng. Iya, kan? Kelihatan banyak undakan gitu. Undakan. Tapi kalau yang kurus itu opsinya lebih banyak dibanding, maksudnya bukan kurus, dalam arti kata yang rata. Oh iya, itu gue setuju. Ya, yang tepos lah gitu. Ya, itu rata nggak rata secara dari payudara rata, dari pantat juga tidak terlalu yang gimana-gimana. Punya opsi untuk fashion lebih banyak. Contohnya mereka sangat aman pakai V-neck. Iya. Sangat aman apa? Aman. V-neck. V-neck itu kan modelnya banyak. Bisa cuma sampai sini, bisa sampai bawah. Kalau lo punya boobs gitu ya? Boobs terlalu besar gitu loh. Pakai itu ada yang akhirnya tidak nyaman, ada yang bodo amat ini punya gue. Tapi ada juga orang yang nggak akan nyaman pakai itu karena dia ngerasa bahwa dia jadi center point. Ada yang berontak. Kayak ada yang ciluk mbak. Ya. Halo gitu, kayak ada yang halo. Tapi diumpetin. Ciluk mau kayak gitu. Iya kan, kayak bawaannya lihat tuh. Ya. Ya bisa. Tapi kalau lu kan ya udah. Ada nggak sih? Ya punya pensi lupa beneran, woi. Lu bawa nggak? Lu bawa. Ditinggal di mana? Iya. Tapi kan kalau yang gede, apalagi joget-joget kayak hidup kan. Kok hidup sih? Iya, kayak ada on off-nya gitu, kayak ada on off-nya. Ya oke. Nah, gini, gue kemarin sempat diskusi juga, sempat brainstorm lah ya sama Cimo sama Alia mengenai masalah fashion yang sebenarnya gue pertama kali ketemu ini orang tua. Gue sampai kaget, gue ngerasa gue kayak paling tua. Gue tanya, mungkin dia juga waktu itu bohong ya. Gue nanya umurnya berapa? 21, gue kaget gitu. Waktu itu berapa? 5-6 tahun lalu ya? Iya benar ya? Mungkin 5-6 tahun lalu. Oh ya? Karena Halo Star segituan. Oke. 5-6 tahun lalu, 7 tahun lalu lah gitu.
dia dandanannya yang bener-bener kayak sekretaris atau wah, ini model lah ya maksudnya. Memang pusat perhatian lah. Dulu masih sedikit orangnya, talentnya masih sedikit, dia salah satu yang the best nih, paling kece, ya kan. Terus mulai merhati, nah akhirnya ngobrol, nanya umur, dia 21 atau 22 gitu. Serius lu? Gue pikir lu 29 di atas gue, ternyata gue tua gitu. Nah terus gue ngobrol sama dia bilang, lucunya anak-anak muda di bawah 20 itu ingin dandan terlihat tua. Pada saat sudah usia rawan Ultraman, ya ting nung, ya kan udah mulai rawan nih gitu kan. Lo kan berusaha untuk seanak muda mungkin. Gimana menurut lo dengan statement itu? Itu jadi tren sih sekarang. Karena mungkin gini. Dulu juga lo nggak? Sebenarnya kalau dulu gini posisinya karena memang di dunia talent, gue tuh lebih sering jadi ibu muda. Bener. Nih berapa kali iklan sabun cuci dia ibu-ibu muda mulu. Iya, sabun cuci. Oh, menyebut merek. Iya, jangan. Jadi ya emang gue lebih ke ibu muda. Nah, waktu itu memang jadi kayak macan ternak lah ya. Habis kerja baru siaran kayak gitu-gitu loh. Siaran. Oh iya. Star gitu loh. Terus kayak mungkin atau mau kerja ke tempat siaran dulu gitu loh. Dan dulu memang anak baru datang ke Jakarta dapat kerjaan kayak gitu seneng banget make up. Kalau sekarang tuh lebih kayak aduh gue pakai make up untuk tempat tertentu aja kali ya karena rusak kulit juga ya. Iya, semakin sering make up kan semakin merusak kulit juga. Terus dulu tuh hobinya ngumpulin baju yang sekalian buat kerja. Oh, oke. Terus. Jadi ya udah, maksudnya kan dulu penghasilannya juga ya anak baru meletek kan gitu kasarnya, belum ada penghasilan yang gimana banget gitu. Jadi bener-bener baju yang gue pakai untuk main juga baju yang gue pakai untuk kerja. Jadi ya dandanannya kurang lebih jadinya sama gitu. Tapi yang pernah lu ceritain umur 14 dandanan seperti 30 itu gimana ceritanya? Nah itu, jadi sekarang tuh banyak banget anak-anak yang gue nggak tahu apakah itu dari sosial media atau dari mana gitu loh, atau mereka mungkin ngeliat fashion di mana juga nggak ngerti. Cuman sekarang kayaknya banyak banget yang gue ketemu anak-anak taruh lo umur 20 gitu atau 19 baru lulus SMA, ketemu di satu tempat terus gue lihat dia, gue pikir dia seumur gue karena gue akhirnya manggil nama misalnya Malia gitu, Al lo gini-gini ngobrol-ngobrol pas gue tanya umur lo berapa gitu kan, 19. Really gitu, lebih kayak gitu jadinya. Gila, karena fashionnya dia dia gini, nggak tahu ya apakah mungkin sebagian anak-anak di umur itu, mungkin gue juga mengalami itu, bahwa saat lo beranjak mau menginjak 25 sampai umur 25 lah, beranjak sampai ke 25 itu lo pengen terlihat dewasa, salah satu caranya adalah dengan fashion lo bikin dewasa. Ya. Berarti fashion bisa kelihatan looknya beda ya dari umur ya. Gini, gue ini tomboy. Saat gue datang ke satu acara, orang akan bilang gini, misalnya belum dress ya, belum dandan untuk acara itulah. Mayang tuh kalau belum dandan cowok banget, tapi setelah dandan lo jadinya cewek banget karena gue menyesuaikan misalnya dari make up, aksesoris, rambut, dan gue harus pakai misalnya long dress dengan high heels. Itu looksnya akan terlihat beda, sudah pasti. Dan misalnya contohnya gini, ini bukan ngomongin ras ya, tapi misalnya gini, Chinese di Indonesia saat dia pakai kebaya akan tetap terlihat seperti orang Indonesia. Kebaya yang bener-bener kebaya Jawa, kebaya dengan Jawa. make up semua full Jawa, sanggul gitu kan, kelihatannya akan tetap jadi Indonesia. Jadi fashion apapun menurut aku sih sangat mempengaruhi banget juga penampilan looksnya akan terlihat seperti apa. Kalau sekarang gue pakai daster jadi ibu-ibu nggak? Of course, ibu, apalagi yang bolong-bolong. Oh, mantap. Tapi sama aja kayak si ini, analoginya itu bisa disamain sama Ariel Tatum. Ariel Tatum. Jadi kelihatan banget tua setelah dandan, parah. Dia umurnya baru 22. Parah. 22 apa 23? Apalagi semenjak ya perubahan yang signifikan ya, terus bibirnya diapa-apain jadi kelihatan banget tua sih, parah. Gue sih lebih demen yang pertama. Tapi cantik. Iya, tapi cantik banget. Parah. Tapi gue udah disuruh milih ya, mending gue sebelumnya kalau gue ya. Oke. Gue yang manapun sih. Memang cantik dia banget tuh cewek. Iya, memang dia cantik bukan tapi gue gue lebih disuruh memilih antara yang polos sama yang begitu, gue lebih milih yang polos sih. Kalau gue, mungkin selera ya, balik lagi ya. Bukan berarti dia jadi jelek, memang cantik jadi manggil kan. Bibirnya gimana manggilnya? Bibirnya jadi gitu. Iya kan, bener gak? Iya. Nih,
kayak ngasih nih gitu. Belum sebenarnya kan biasa gitu. Tapi enggak, nihnya nggak usah sambil ngejilat bibir juga. Kering. bibir gua kering. Gara-gara gitu gua baru bibir gua kering. Iya, kayak nihnya gini gitu mau. Jadi gua pikir kok jadi dirombak ya gitu. Ya ada perubahan yang gitu. Tapi emang bener ya dia dirombak, dikasih tahu gue deh coba. Kan dulu lu lihat di Google deh, banyak banget before afternya. Banyak banget. Okay. Akhirnya kita mau ngomongin fashion apa mau ngejulin? Oh iya. Oke, itu ntar bisa di-cut aja ya. Gak usah apa. Nah, kalau menurut lu, bener gak ada fenomena anak kecil pengen kelihatan tua, orang tua pengen kelihatan anak-anak, jadi dirubah fashionnya? Bisa jadi. Dan itu emang nggak lepas dari yang apa namanya YouTube, tutorial make up gitu kan. Itu kan banyak banget dan anak-anak sekarang punya akses yang jauh lebih mudah untuk dapetin itu semua gitu loh. Drugstore di semua sosial media ada gitu loh. Dan yang murah-murah juga banyak banget. Jadi barangkali sekarang MUA yang emang udah terkenal banget sama MUA muda ya kan, skillnya bisa disamain. Iya. Gitu, gue nggak bisa bilang kalau misalkan itu menjadi perbandingan yang baik ya, sebenarnya tetap aja namanya juga skill tetap harus diasah gitu. MUA yang jauh lebih lama, yang jauh lebih profesional pun they know what they're doing gitu kan. Sedangkan kalau untuk yang sekarang itu dia udah langsung ngikutin trennya itu sekarang kayak gimana. Oke, kalau menurut lu di situ ada gagalnya nggak? Kalau misalnya ada gagalnya, lu kasih tips apa nih buat anak-anak yang maybe SMP, SMA untuk berdandan? Baiknya gimana? Apa tetap lu ngomong balik lagi sesuai kebutuhan? Karena kan bisa jadi kayak menurut lu tepat gak sih usia sebegitu dengan dandan yang terlihat tua sampai lu anggap seumuran lu? Nggak tepat. Kalau menurut gua nggak ya, karena kasihan kulit itu akan regenerasi, ya kan? Kulit itu kan akan regenerasi. Oke, kulit itu akan regenerasi. Ya, itu kan akan ya begitulah ya. Jadi untuk yang masih belasan teenagers, menurut gue kalian natural aja lah dulu. Akan ada saatnya bunga mekar, gitu. Jangan dipaksa mekar gitu. Nanti keburu busuk. Nanti keburu akhirnya kalau udah mekar duluan, nanti akhirannya udah layu duluan nih gitu. Nikmatin aja, enjoy aja di proses. Dan tipsnya apa buat anak-anak yang seumuran itu? Apakah lu pakai skincare aja deh atau lu nggak usah makeup kali, lu tuh udah pede, lu cantik aja gitu? Makeup nggak apa-apa, tapi maksudnya tuh jangan kalau sekarang tutorial makeup no makeup itu bisa 1 jam. Iya. Padahal itu tulisannya adalah makeup no makeup gitu. Tapi sejam juga lu ngapain? Ada orang yang pengen gini. Gue ini nih jadi mau merit kan. Ini nih muanya bagus banget. Jadi lu makeup kelihatan gak makeup. Terus suaminya ngomong gini. Lu mending gak usah makeup. Buang duit kan. Iya bener juga ya. Iya bener juga. Betul. Lu makeup tapi gak kelihatan gak makeup. Lu ngapain makeup? Ya benar juga. Mungkin kan kalau ini polosan aja kan. Ya udah lu masa pernah lihat ini polosan gimana? Tapi enggak gitu. Jadi tuh beda. Ya berarti kan kelihatan makeup. Enggak. Lah terus gimana? Jadi ribut di situ lah. Oke. Lu menurut lo gimana? Kasih tips ke anak-anak itu baiknya gimana? Gini. Lo bisa beli baju di mana aja. Mau di sosial media atau lo datang ke store langsung. Pilihlah fashion yang sesuai dengan umur lo, karena di setiap store, apalagi kalau kayak misalnya kita ke mall, itu mereka punya range umur kan. Maksudnya kayak ini baju untuk woman, ini baju untuk girl. Itu kan ada gitu loh. Jangan lo masih di umur teenager, lo pakai baju untuk woman. Karena menurut gue gini, pertama saat lo sudah dengan fashion yang terlalu tua untuk umur lo, itu akan lo bawa. Jadi image ya? Jadi image-nya sendiri gitu loh. Lo akan terlihat jadi lebih dewasa. Jadi menurut gue kalau lo mau berpakaianlah sesuai dengan umur lo gitu. Tapi masih tetap menyesuaikan dengan tempat. Karena sekarang jujur aja ya, kalau misalnya di posisi gue akan lebih seneng kalau gue datang ke store. Biarpun umur gue udah bukan umurnya si teenager itu gitu kan. Gue akan tetap cari untuk store-nya teenager. Karena menurut gue teenager itu lebih colorful, lebih seru gitu loh untuk fashion. Lo bisa tabrak-tabrak sesuka hati kayak gitu-gitu kan. Tapi kalau untuk yang woman kan mungkin lebih kayak kaku, kemeja warnanya biru, putih apa. Tapi kalau teenager tuh lebih punya banyak warna. Jadi menurut gue sih kalau buat untuk ABG cobalah cari barang yang memang
di umur lo, di range umur lo, karena lo bisa banget explore itu. Betul. Mau diapapun, mau diapain gitu. Kayak misalnya ini gue cuma pakai kayak celana ini dengan jaket ini, tapi kalau sebenarnya kalau anak-anak teenager sekarang tuh bisa banget yang kayak sweater begini tuh dia bisa combine pakai rok, pakai ini, pakai itu dengan sneakers gitu loh. Iya. Dan tips kalau dari gue nih, terpenting adalah kalau lo mau pilih sepatu, coba banyak warna putih atau hitam. Dominan itu? Iya, karena putih hitam tuh mau pakai warna apa aja atasnya nyambung gitu loh. Sepatu itu kan nentuin juga, soalnya tiba-tiba lo atasnya warna kuning terus lo pakai sneakersnya warna merah. Iya. Susah, hijau juga susah ya nggak enak, iya. Kecuali kalau memang lo maunya kayak lo item-item semua bajunya gitu, misalnya meja hitam, sepatunya mentereng banget, is okay gitu. Memang nih sebenarnya kalau dilihat memang gak lepas dari psikologinya ya, karena gue perhatiin anak-anak itu seneng banget diucapin selamat ulang tahun dan dikasih tahu umur gue nambah. Tapi pas lu tua, lu umpetin umur lu. Ya bener gak? Lu biar kelihatan muda lu gak dikasih tahu. Makanya gue kalau misalnya udah seumuran di atas 25 dalam relasi, biasanya gue akan tanya, pokoknya ada 2 hal nih buat cewek, ini buat cowok perhatiin ya. 2 hal yang jangan lu tanya sama cewek, katanya, lu cross check ya. Jangan nanya umur sama berat badan. Karena itu bisa buat orang tersinggung, katanya, satu. Kalau begitu gimana dan cara gue nanya? Nah biasanya kayak misalnya baru ketemu, gue nggak nanya, lu lahiran tahun berapa? Enggak. Lu berapa saudara? Nah, kalau sendiri gue agak susah tuh. Berapa saudara? Oh berdua. Beda berapa tahun lu sama adik lu? Gitu. Segini. Adik lu emang umur berapa? Nah baru gue lacak. Kayak gue gitu caranya. Oke, that's good. Supaya nggak nusuk dan nggak tersinggung. Kalau gue gitu. Oh gitu ya. Gue sih, nah biasanya yang pertama gue coba buka gue dulu. Kalau cowok kan cuek kan. Tapi kalau cewek tuh umur berapa? Ya adalah suka kayak gitu bu. Gue nggak tahu ya, lu gitu nggak? Gue kalau ditanya umur berapa 25, I'm still 25. Ini namanya bohong. Still 25. Enggak sih, tapi bilang sih gue 29 gitu. Berat badan kalau gue sih nggak pernah ada masalah ditanya berat badan. Iya, kalau umur karena memang berat badan nggak terlalu ngomongnya kenceng. Karena nggak terlalu signifikan banget. Kalaupun naiknya cuma kayak naik 4 kilo gitu. Oh sombong banget cuma naik 4 kilo. Enggak, tapi dia mah turunan kurus, emaknya aja kurus banget. Dan gue tuh kalau gini, gue suka pakai baju gombrong-gombrong. Gue tuh kalau mau gemuk itu kan di bagian tangan gitu-gitu doang. Cewek biasanya tangan, paha gitu kan. Pipi itu tidak pernah punya masalah. Jadi orang nggak akan notice juga kalau misalnya gue ini naik 4 kilo. Lu gak usah nanya gue. Enggak, bukan nanya berat. Lu cukup ini nggak? Oh, sama gini. Ini kan dia berarti hubungannya dari berat badan ke fashion. Lu cukup pengaruh nggak? Lu pernah nggak sampai parah gitu? Parah banget, pernah banget. Jadi pengaruh ke PD dan pengaruh ke fashion? Nah, that's the weirdest things. Pada saat gue lagi berisi banget, itu justru gue lagi aktif banget nari. Malah jadi banget, jadi badan gue tuh yang kenceng banget gitu loh, yang dicubit nggak bisa, gitu saking kencengnya. Jadi itu ngaruh juga ke fashion. Saking kencengnya. Salah. Nggak ke situ. Tapi kelihatan di pipi. Gue kalau misalkan kurusan pipi ini banget. Kalau misalkan gemukan atau kurusan pipi dia udah. Pipi ya. Dan gue yang modelnya lumayan drastis kalau misalkan untuk naik dan turun. Lu cepat lah gitu ya untuk naik turun. Cepet banget. Oh enggak, turunnya sih nggak cepet, naiknya cepet banget. Ya seperti banyak kan sehati sama saya banyak kan. Iya. Dan bete ngeliat orang kayak gini. Kayak minum air putih aja ya tiba-tiba bangku gue patah habis ini gitu. Lu sponsor kesel banget. Oke, pernah nggak lu ngeliat orang gagal fashion? Gua pernah ngeliat waktu pas lagi audisi Idol, gue inget nih, ngantri. Ada orang. Pernah audisi Idol? Pernah. Lu kan gue pernah audisi Idol, terus ada orang ngantri dan memang ternyata gimmick mereka tuh memang ngumpulin yang aneh-aneh, dan yang aneh-aneh tuh ngantri. Salah satu yang paling gue inget, dia pakai jam tangan 3-3. Iya. Tapi itu kan gimmick. Mungkin ngantri. Kalau gimmick kan memang udah di setup dari ini. Iya, makanya gue bilang TV itu demen ngumpulin gimmick, dan orang-orang yang tanda petik bergimmick begitu itu dikumpulin hancur. Iya, mungkin dia datang ke situ memang sengaja untuk cari perhatian itu aja. Mungkin kalau di sehari-harinya nggak begitu. Maybe ya nggak tahu juga. Tapi ya gue lihat itu sih, itu gue rasa
aneh banget sih. Ya kalau dipakai untuk sehari-hari lo jalan aneh. Lo ini apa 6 jam lo itu 6 negara berbeda. Ini bokap gue, ini nyokap gue, ini pacar gue, ini anak gue gitu. Ternyata dia ranger merah. Benten. Lu pernah nggak ngelihat temen atau ya yang lu lihat ini valid banget sih? Ada nggak lo? Gue tuh orangnya hobi banget ngejulitin orang lain sebenarnya. Oke, ini gue demen nih berarti. Ya gimana? Menurut lo gimana? Ada Sometimes gue kalau kayak gue jalan ke mall atau kemana terus gue ngeliat ada orang gitu jalan bajunya aneh dan dandanannya aneh nggak pantas sama lo. Misalnya, aduh gimana ya? Gue takut dihujat Gak se-Indonesia. apa-apa, cek. Udah bakal dihujat kok, tenang aja. Misalnya nggak ada perbedaan abis itu. ada orang pakai crop top dengan berat badan lumayan besar gitu kan. Perut yang terlalu gitu. Tumpek. Kalau orang Betawi bilang tumpek. Sebenarnya buat orang mungkin kalau dia pede nggak masalah aja. Cuman gue ngeliatnya kayak, kok aneh ya gitu loh. Pedenya Kalau overlap. pede ya, iya gitu. Kalau pede ya kalau gue jadi lo sih gue nggak pede gitu loh. Cuman balik lagi ada orang yang bilang big is beautiful tuh bener tergantung ya kalau lo pakai bajunya enak dilihat. Iya sesuaiin kan. Iya kalau misalnya nggak sesuai ya jelek lah. Yang terlihat bagus juga gitu misalnya kayak siapa ya di sini? Huges Graham. Huges udah kurus bu sekarang. Iya nggak tapi yang dulu iya. Gue tuh ngeliat Huges adalah secantik itu. Tika gitu Panggabean juga. Iya. Dia pantas bisa nampaknya. gitu Itu Audi kan sempet yang gede banget kan badannya. Oh iya Audi. Tapi gue yang kurang gitu. Ini siapa? Si Melly Guslow. Sorry ya. Gue nggak bisa. Gue justru suka. Gue nggak suka loh. Karena menurut gue acak adut. Karena pernah diwawancara kan. Kalau lu pakai pakaian gitu, gue bingung pakai apa aja jelek. Jadi gue hancurin aja kata dia gitu dia bilang. Di acara Melly Guslow tuh menurut gue lebih orang tahu kalau misalnya gini, kalau pakai baju kayak gitu orang tahu itu Melly Guslow. Iya. Lebih artsy sih kalau gue bilang. Iya, jatuhnya sebelum ada Lady Gaga dia duluan kan yang begitu. Iya, maksudnya di hampir semua video klipnya dia dari zaman dulu kayak baju dia memang seperti itu identitasnya. Iya benar. Jadi ya oke aja sih sebenarnya. Kan dulu urutannya kan Melly, Lady Gaga, Nazar. Seperti mati lampu, ya sayang. Oke, berarti lu lebih ke arah fashion yang gagal. Kalau gue lihat berarti dari tidak bisa menempatkan badan dengan yang dipakai ya. Bukan ketidakcocokannya. Iya, dan kadang-kadang juga ada sih yang nggak cocok. Misalnya gini loh, warna kulit negro, hitamnya itu kan enak banget. Blacknya tuh enak banget. Dodol banget lah. Iya, gue tuh suka ngeliat kulit coklatnya mereka tuh enak untuk pakai baju. Sebenarnya kayak mau pakai warna pink, pakai warna kuning. Itu ya keren gitu loh, kontras. Bahkan putih mau pakai hitam lagi juga masih enak gitu kelihatannya gitu. Tapi nggak tahu ya kalau di kita gitu kayaknya kalau untuk yang coklatnya nanggung, justru kalau pakai warna kayak gitu, apa mungkin karena perawatan juga ya beda ya gitu maksudnya. Sometimes kadang-kadang kayak terlihatnya aneh aja. Cuman balik lagi ke orang ya, kalau orangnya pede oke. Fashion seksi, menurut lu mau susah kan nih mau? Seksi. Iya. Gue pengen tahu ya dari kalau yang gue tangkap kan seksi ya, ya ciluk-ba gitu kan, maksudnya kayak mau berontak gitu. Tapi kalau misalnya lepaskan aku. Nah kalau menurut kalian berdua seksi itu gimana sih? Tapi gue kalau ngelihat begitu malah cenderung seronok sih. Maksud gue nggak. Seksi menurut lo fashion seksi saat lo lihat cewek berfashion seksi itu seperti apa fashionnya? Siapa ya yang fashionnya seksi ya? Gue juga sebenarnya bingung sih mendeskripsikan seksi itu seperti apa, gue bingung sih. Nggak usah mendeskripsikan seksinya, maksudnya lo akan ngelihat cewek berpakaian seperti apa, lo bilang seksi. Wah, gue susah, nggak tahu ya. Gue nggak tahu. Gue jarang bilang ngelihat orang, seksi. Kayaknya hampir nggak pernah. Jaim lo. Enggak serius, ini gue lagi mikir. Seksi gimana ya? Nggak tahu gue. Lu dulu. Mungkin ntar gue baru. Di mata cowok, ada seksi itu yang kebuka. Iya. Kantoran juga buat gue seksi loh. Nah. Iya. Jadi kayak orang kantoran tuh seksi banget sih buat gue. Iya, makanya tergantung sih, balik lagi ke pembawaan dirinya masing-masing. Seksualnya seperti apa? Ada orang yang pakai baju ketutup aja bisa terlihat seksi. Benar. Gitu. Misalnya, lo pakai baju yang body fit, ketutup sini sampai ke leher ketutup. Tapi mukanya dia udah aral tatum, itu tetap seksi.
Kenapa begitu? Gue bilang. Tapi kalau Ariel Tatum sih pakai baju apaan aja buset dah. Ariel Tatum. Aduh. Terus siapa? Contohnya ini Kimi Jayanti. Kalau lo bilang atau gue tau Kimi Hime. Kimi Jayanti itu model. Buat gue dia seksi banget. Seksinya dia bukan karena seksi dia badan doang, tapi kayak warna kulitnya coklat, rambutnya dia yang sependek itu gitu loh. Terus dia badannya juga rata kayaknya ya, bukan yang tipikal. Bukan yang curvy, bukan. Iya, model rata lurus gitu loh maksudnya. Tapi Sophie Lacuba itu juga rata-rata cakep tuh Sophie. Tapi Sophie tuh nggak, menurut gue kurang seksi, tapi cantik, tapi nggak seksi. Kalau Kimi Jayanti tuh lebih kayak, kalau lo ngeliat dia lebih gini loh. Gue dulu gitu. Kimi Jayanti yang mana sih? Terus. Siapa lagi model satu lagi yang di Bali tinggal? Yang ada dia tato made in Indonesia, Fahrani. Oh iya aduh yang tatonya sekarang banyak banget. Banyak banget. Yang ini loh main Radit Jani, tahu nggak? Enggak. Radit Jani, gua nggak tahu. Nah itu menurut gue juga seksi dengan tato banyak. Ini seksi sih. Fahrani kan? Fahrani. Nah, iya kan, oke kan, Kimi Jayanti dengan seperti itu seksi. Maksud gue rambut pendek. Iya, seksi bisa banyak hal sih, tergantung lo bawain bajunya juga kayak gimana. Si ini juga seksi buat gue. Siapa yang dulu dia suka main lawak juga? Putri. Aduh, yang dulu Putri. Pacaran sama kokonya Jessica Iskandar. KKI. Kok Keke? Aku bukan boneka. Gue pernah ya ngelihat di IG si Keke dikubur di pasir. Oh. Iya, tapi kepalanya doang kelihatan gitu. Netizen dong komennya gila. Kucing siapa yang berak di sini? Astaga. Iya loh. Gue liat nih netizen mulutnya jahat sekali sih. Nggak ada yang setajam mulut. Terus gue baca lagi kan. Kok tanggung diuruk aja semua? Netizen tuh gila sih memang. Netizen jangan bully kami ya. Putri. Aduh, siapa sih namanya Putri? Chandrawinata. Bukan. Putri Solo. Putri Una. Udah next lah. Kalau ada gue kasih nih, ntar gue cari. Oke, terus. Belum selesai. Oh iya, lo gimana? Iya. Seksi betul. Jadi intinya sebenarnya gini, kalau misalkan untuk masalah seksi atau tidak tetap tergantung sama pemikiran orang yang melihat gitu. Karena dari segi cowok kita bisa bilang, gila nih cowok seksi banget. Iya, siapa? Iya kan, padahal nggak ada yang berontak di situ. Iya. Ya siapa kan? cowok seksi menurut lo? Cowok seksi banget. Ciko enggak menurut apa nih secara looks atau secara fashion? Menurut lo aja berdua. Gue juga nggak tahu kan, karena kan yang gue juga nggak tahu. Kalau misalkan gini, dari yang gue pernah ketemu langsung in a real person gitu, Elo seksi. Padahal dia kelihatan bad boy banget ya, maksudnya. Aduh. Tapi itunya ya. Ya, seksi aja gitu kan, seksi. Irfan Bahdim seksi. Siapa lagi? Will Smith. Aduh, itu ayah. Itu ayah. Langsung ayah. Itu keren ya, gila ya Will Smith ya. Parah ya, gila sih. Will Smith tuh gila sih. Gila, yang bad boy. Gila sih itu orang. Gila. Itu maksudnya itu definisi seksi yang nggak bisa digambarkan gitu. Jadi sex appeal-nya yang keluar. Iya. Bukan si pemberontak itu yang keluar justru. Karena badan gak sih jadi juga Will Smith atau misalnya siapa lagi ya? Badan jadi itu pengaruh tergantung juga, sih. Tergantung. Kalau misalkan dia tapi emang ininya bidang aja, tapi perutnya tuh nggak jadi gitu. Tapi dia pakai bajunya tuh yang pas, pakai yang misalkan dia baru keluar dari gym, misalkan ya kan, badannya belum jadi nih, cuman ininya memang besar gitu, perutnya masih bleber lah. Tapi nggak buncit gitu ya. Tapi nggak buncit gitu. Pakai V-neck keluar gitu doang, kayak hai, halo gitu gua. Ya kan? Siapa yang dipanggil ayah lo aja? Tapi nggak bener. Lu panggilnya Cin, nengok dia. Iya, salah fokus gue langsung. Seksi bisa lihat dari orangnya juga, pembawaan sih. Kayak misalnya gini, Anjasmara dengan Jeremy Thomas, punya seksi yang berbeda. Anjasmara tuh lebih seksi untuk yang kategorinya lebih ke metroseksual.
rapi, kalau dia pakai jas, pakai baju rapi lah, obvious baju kayak gitu. Itu akan terlihat lebih seksi. Tapi kalau misalnya si Jeremy Thomas, dia akan lebih seksi kalau dia casual. Jeremy Thomas tuh celana hot daddy banget deh, hot daddy banget sugar daddy. Sugar loh, bukan lagi hot. Halo. Jadi beda seksinya. Rasanya pengen gue sapa ya, halo. Guys, pasti Vino. Vino buat gue tidak terlalu seks. Kalau mau seksi untuk yang real bad boy banget kelihatannya. Ciko, siapa? Ruben Onsu. Bukan dong. Ruben adiknya Lukman Syardi itu siapa ya namanya? Ruben L siapa lah itu? Marcel Sastra dengan mukanya yang sangat Indonesia, kulitnya juga. Marcel Sastra tuh membawa acara My Trip My Adventure. Aduh, gua nggak tahu. Yang gua tahu ini yang jadi catatan si Boy. Itu muka Indonesia sekali tuh. Yang jadi Soekarno. Oh si siapa? Ini, aduh, dia Arya tuh Bayu. Si ganteng, iya Arya Bayu. Sama ditandemin sama Dwi Sasono. Wih gila tuh, itu dua orang Indonesia yang buat gua. Iya Dwi Sasono tuh salah itu keren ya, itu keren ya. Sebenarnya kalau misalnya gue bilang juga cantik sih. Gue bilang seksi tuh gak ke badan juga sih, tapi lebih ke itu, lebih ke pembawaan. Yuni Syara buat gue seksi. Aduh, gue lihat Yuni Syara tuh, terus Wulan Guritno, tuh seksi tuh. Aduh, kalau Wulan Guritno ya anaknya juga, aduh. Tapi gue lebih demen mukanya Wulan daripada anaknya. Wulan Guritno cantik. Wulan Guritno. Bininya Ruben Onsu, gue demen. Sarwenda, gue demen. Tapi diem aja, jangan ngomong ya. Gak tau kok ngomong. Iya gak pasti gitu. Lo jahat. Enggak, soalnya kalau ngomong jadi kayak karismanya hilang. Kan ada orang yang gitu tuh. Kayak Vino kan mending diem. Kalau ngomong kan suaranya nggak enak kan. Vino. Nah kayak gitu. Kalau gue gini, seksi buat gue kalau gue pakai fashion, saat gue mau pakai fashion yang lebih ke formal, nah itu benar, saat lo berbicara atau pembawaan lo tidak menunjukkan itu, seksi lo hilang. Udah hilang, habis. Tapi ternyata pas lo jadinya justru slang banget, swag banget dengan baju juga yang sama, terus lo ngomongnya ternyata memang seperti itu karakter lo akan terlihat seksi. Ini deh, yang ini banget, Chef Renata. Wah itu seksi itu. Ya kan? Itu goks, itu goks. Ya kan? Tato-tatonya ciluk ngumpet-ngumpet gimana gitu. Iya kan? Dia selalu pakai baju chef ketutup. Itu keren, itu terus kan? Iya, tapi seksi. Tapi udah pakai baju begitu aja kelihatannya seksi banget. Nah, lu kalau misalnya 3 chef itu tuh, si Arnold, Juna sama Arnold sama Renata. Oke, dari cowok dulu ya. Kalau Renata sih udah lah ya. Oke. Menurut lu yang lebih seksi yang mana? Juna ya? Bukan karena Juna. Kalau Arnold lebih apa? Nggak gini, bukan karena Juna bad boy dan bukan karena Juna badannya bagus, bukan. Arnold kan memang lebih besar, tapi menurut gue saat cowok pakai baju yang udah oke dan dia jadi orang yang cool, dia akan seksi. Lu lebih suka cowok cool, cowok bercandaan sih? Cowok lucu? Gue lebih momen sih kalau gue. Ya momen, Enggak, kalau lu memilih untuk jadi suami lo. Jangan momen kan lu bisa ganti-ganti. Oh bercanda, gue gak bisa sama yang kaku banget. Iyalah, cool. Lebih bercanda, Sesehari lebih bercanda. Cool, tamparin. Kan tadi gue bilang nih, saat dia pakai baju yang rapi, yang bisa menempatkan posisi lah. Rapi, kan kalau misalnya kayak di acara MasterChef kan lebih kayak acaranya lebih yang baju rapi, acaranya juga lebih ke tegang gitu kan. Kalau lo terlalu cerewet kan juga aneh. Yeah. Nah, Juna lebih dapat coolnya di situ. Lebih dapat galaknya. Setuju saya. Oh hello Chef Juna. Udah punya gebetan? Nggak salah. Udah pacarnya kan salah satu anggota. Udah putus dong. Udah putus. Udah kan gue ngikutin. Nungguin nih lu. Enggak bercanda. Lu yang deket sama kan lu di dunia entertain, yang deket artis. Lu siapa sih? Yang lu kenal baik deket, ada nggak? Ada. Iya siapa sebutin? Gue pengen tahu. Ada lah. Kali aja kita bisa undang. Ada beberapa. Siapa? Ya ada. Ya adanya siapa? Ya ada. Ada band. Ada band. Oke. Terus apa yang mau tanya lagi? Tapi tar dulu, enggak sebelum ditanya, lu gimana? Lu kalau mau keluar rumah? Oh kalau gue iya. Fashion lo, itu apa yang lo paling perhatikan? Gua laki ya, maksudnya cuek aja sih gua nggak pusing. Cuman memang karena
baju-baju di rumah gue dominan hitam, maksudnya warna-warna yang begini nih, yang jeans, warna-warna aman, enggak. Tapi kalau gue lagi demen full color, gue suka full. Nah, gue tuh kemudian kadang-kadang misalnya mau gaya bad boy nih, gue pakai V-neck terus pakai apa? Yang kotak-kotak. Flanel. Iya, flanel, celana yang robek-robek gitu. Gue bisa kayak gitu. Tapi kadang-kadang gue rapi. Kadang-kadang yang dibuka kancing, kadang dirapetin ya ala-ala Korea atau gimana gitu. Gue lagi mood-moodan aja pengen apa. Oh. Gue bisa kayak gitu. Kalau misalnya lagi pengen bad boy, gue bad boy aja. Seberapa penting sih, kan ini cowok ya, dari sisi cewek tuh fashion lumayan agak penting untuk menunjang penampilan. Kalau cowok? Seberapa penting? Buat gue? Fashion? Kalau buat gue gini, gue tuh dulu nggak banget fashion sebenarnya. Gue tuh dulu dari sampai SMA, gue tuh kemana-mana pakai celana guru SMA atau nggak? Pakai anting? Yang lurus, yang lurus aja gitu. Oh iya. Gue nggak bisa pakai jeans, gue nggak betah. Oh iya. Gue nggak bisa gue. Semenjak gue jualan fashion, gue jualan celana, sepatu, gue mulai perhatiin. Berarti gue jelek banget, ini bagus nih gitu. Dari situ akhirnya gue coba pakai dan gue coba paksa. Dan gue nggak suka banget nih pakai kayak begini. Makanya gue pakai double. Karena kalau langsung kena kulit nggak nyaman. Gue kayak gitu. Nah, kalau lu bilang sepenting apa, gue akhirnya bisa memahami gini. Apa yang lu lihat menarik, iya lu bisa pelajari. Dan apa yang bisa lu rubah dari diri lu dandanin, lu rapihin. Kalau gue gitu, kayak misalnya gini, gue punya temen yang badannya nggak bagus, dan dandannya juga nggak bagus. Langsung gue bilang, lu mau punya cewek, lu coba rombak dari dandanan lu dulu deh. Gemuk bukan berarti jelek, gue bilang. Tapi sehat, itu harus, gue bilang. Nah, maka dari itu coba lu bisa rubah yang mana. Seikoji gemuk tapi enak dilihat kan. Kenapa lu nggak bisa ngerubah yang enak? Gue bilang gitu, yang dilihatnya enak. Iya kan? Lucu kan? Lucu. Kamu pakai apa juga lucu kok. Salah sih ngomong gitu.